Soraya, hak kini jadi pengampu keluarga, puzzle saya mulai terbuka. Ya. Ya kayak garda terdepan, jadi yang pengerat keluarga. Ya, hidup ini kan sebetulnya bukan misteri tapi teka-teki. Seperti puzzle. Seperti puzzle gitu ya. Tadinya posisinya mungkin bertiga, masing-masing punya keluarga, kemudian dengan perjalanan hidup masing-masing mempunyai warna sendiri, kemudian pada akhirnya di perjalanan di ujung kakaknya nggak ada gitu. Itu kan sesuatu yang apa sih permainannya? Dan belajar dari kecil, saya tuh observer kan, memperhatikan kejadian hidup, memperhatikan lingkungan, dan ketika ini ada perubahan, saya mulai membaca ulang pola apa sih yang lagi dimainkan nih sekarang gitu, sehingga mengerti bagaimana untuk mengisi dengan baik gitu. Katanya Mbak Aya ini pernah protes, jadi anak nomor 2 katanya sama orangtuanya. Sekarang Ica udah nggak ada, jadi anak nomor 1. Dulu pernah ngerasa kenapa? Dari kecil nggak suka. Nggak suka jadi anak nomor 2? Tidak suka. Saya burger apa? Hamburger, sandwich. Sorry. Karena ada anak 1, anak 2, anak 3. Mbak Aya nih nomor 2. Sandwich protes sama Mama, kenapa aku jadi nomor 2, Ma? Protesnya waktu itu muncul dari mulai kami masih berdua. Syahnas itu kan datang belakangan, 8 tahun kemudian. Jadi kenapa kedua? Karena segala sesuatu kan orang melihat yang pertama. Anak pertama itu kan istimewa buat kedua orang. Kedua jadi bayangannya. Kedua, bukan bayangan. Saya dilahirkan harus siap berbagi. Kalau anak pertama dilahirkan, dia tidak dipersiapkan untuk berbagi. Ya. Betul? Istilahnya saya punya anak pertama aja semua dibeli. Khusus untuk dia. Yang kedua tuh sisaan dari yang pertama. Lungsuran. Terus harus belajar berbagi. Sementara si sulung nggak mau bagi-bagi gitu kan. Istilahnya. Iya. Terus karakternya beda. Jadi kalau Ica tuh perempuan banget mainnya boneka, saya tuh tipenya yang senang main dengan alam. Dengan main otopet, dengan main segala macam. Pantesan di sini ada otopet ini, ada otopet. Nih. Mau otopet, Mbak Ini. Ayah wae, Mbak Aya. Ini mungkin ada hubungannya dengan ceritanya ya. Otopet. Suka banget, Mbak Aya. Aduh, iya tapi takut jatuh, Vi. Udah, bayar. Iya. Jadi otopet mainannya. Kalau ini nih, aku kasih sesuatu. Apa ini ada cerita apa ini? Boneka. Nah ini nih, ya Kan ini. aku nggak main boneka. Nah ini aku. Enggak, jadi kalau Mbak Ica, kalau kamu Ica. Aku Ica. Kali 15 Oktober. Iya. Coba nabraknya gimana? Aku tabrak. Jangan. Jadi karakter itu berbeda sekali. Sangat. Satu girly, satu tomboy. Ya. Berarti Mbak Aya tuh sukanya pencinta alam ke gunung gitu. Ya, dan saya memang dari kecil begitu, remaja juga suka olahraga, saya terjun payung. Ceritain terjun payung itu. Terjun payung. Udah mau menikah, ya, udah berapa bulan setelah menikah terjun payung gimana saya? Hah? Iya, terjun payung. Saya diajakin, aduh namanya siapa? Tunggu, itu tuh gambarnya ini. Soraya Hak, foto ini menyimpan cerita panjang antara saya dan kamu Marissa Hak. Dua karakter berbeda. Sebagai kakak adik, seringkali bikin repot kedua orang tua kami. Ica kecil lebih senang bermain dengan rumah, boneka, Barbie yang dipasang di depan pintu kamar kami berdua. Dia bisa berjam-jam berdialog tanpa henti, menata ruangan satu persatu, mengarang skenario antara boneka-bonekanya. Pokoknya imajinasi Ica kecil ada di rumah Barbie ini. Di belakang dia berdiri di foto ini. Sementara adiknya lebih menyukai aktivitas sepeda, otopet, keliling, panjat. Kompleks Pertamina. Oke. Panjat. Sorry, di foto itu Mbak Ica atau Mbak Aya? Ica. Mbak Ica ya? Itu baru ulang tahun ke-7. Itu yang kisahnya itu ditabrak dia itu. lagi begini, Ditabrak. dia habis itu dia main, datanglah si adik, datang Pakai dengan otopet. Main gak sama gue gitu? Main nggak pakai Oh, gue. gue. Main nggak sama Ayah gitu kan. Terus dia cuma nengok aja nggak mau. Ini kesempatan. Sakit hatinya sampai dewasa itu. Ya ampun. Maaf ya, Cak. Tapi ada permintaan maaf secara langsung gitu nggak sih? Sudah diucapkan sering. Dan sering dibahas jadi ketawa. Tapi tetap aja nyimpen. Ya. Tapi ini ada artikel, katanya Mas Eki mencarikan wasiat pemakaman Mbak. Oh iya, itu mesti cerita tuh Eki. Coba kita lihat artikelnya dulu.
Ya, Suami Soraya Haq berjuang dapatkan lokasi makam di TPU Tanah Kusir untuk Marissa. Oke, Silakan. benar. Ya. Karena kita melihat postingan kan ada agak kesulitan. Iya. Oh, itu betul. Iya. Iya, jadi amanahnya terakhir dari waktu itu saya Ikang yang bilang gitu Pak. Marissa kalau bisa di Tanah Kusir, permintaan Ya. almarhumah di sana. Sementara kan TPU di sana kan penuh sekali kan Iya, gitu. susah. Jadi waktu saat malam-malam itu juga saya coba ke sana tapi kan nggak ketemu sama orangnya. Akhirnya besok pagi balik lagi. Dan yang menolong itu banyak sekali gitu ya, keluarga, ya Ciki, ya Gilang, ya siapa semuanya ikut membantu untuk mencarikan gitu, menelpon siapa tahu ada pemakaman yang Karena baru. Sudah padat, Iya. kan padat sekali gitu. Akhirnya dapatlah di satu tempat gitu. Akhirnya ada 2 tempat sebetulnya. Akhirnya saya pilih itu, sudah pilih di sana, terus pagi-paginya kan itu mesti ngurus tuh surat-suratnya dan sebagainya, mesti ke Dukcapil, mesti proses bikin akte kematiannya. Ya. Kemudian setelah itu balik lagi ke kelurahannya, ngurus akte makamnya gitu. Karena sekarang kan 3 tahun sekali kan selalu diperpanjang kan. Ya udah ya, bulan saya udah bilang sibuk ngurusin itu tuh di hari ya saya hanya bisa sumbangsinya seperti itulah gitu, saya bilang sama Kang. Udah Kang, biar makam biar urusan saya deh semua deh gitu. Kenapa harus di Tanah Kusir? Cerita nggak almarhum? Ikang cuma ngomong karena Ica maunya di situ, Ica kalau maunya bisa di di situ. situ. Karena Hanya dekat. itu, gitu. Dekat dengan rumah. Jadi kalau misalnya biar kapan pun anak-anak bisa, kapan kalau bisa lagi jalan macet juga. abang Pira Betul. kali ya. Taruh ke situ kan dekat, bisa lewat Ya. pulang. Sekalian pulang, sekalian berangkat. Dan juga Itu kali ya. ini ada berita bahaya sudah mulai aktif berkegiatan. Oh iya, kalau Ini ada postingannya nih. Oh, ada, sudah ada. mulai mengajar. ya Berapa hari setelah meninggal itu? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu memang dan setiap Rabu itu kan memang jadwal saya ngajar di vokasi UI. Jadi pas kejadian Ica tidak ada juga itu di Rabu pagi. Jadi pada hari itu adalah hari di mana saya harusnya izin mengajar, ada untuk izin tidak aja. mengajar. Tapi untuk minggu depannya ya harus mengajar. Harus belajar untuk memisahkan yang namanya persoalan hati pribadi sama profesional. Walaupun berat. Tapi ya itu harus dijalankan. Jadi Tapi ketika ketemu mahasiswa-mahasiswinya, iya, penguatnya terus itu ya? menguatin itu, terus mereka pada peluk, pada Ibu Soraya gitu kan ya, pada sayang lah begitu. Tapi ada satu pelajaran hidup yang paling bagus yang kami temukan berdua ketika sedang berdialog dengan Syahnas di kuburan H-1 adalah rasa. Jadi ketika pasangan saudara kita sudah tidak ada, kemudian yang menyatukan kembali itu adalah rasa, dan rasa itu ada di darah. Jadi memang itu yang mengatakan bahwa darah lebih kental dari air itu rasa, dan rasa itu tidak bisa diterjemahkan oleh orang lain. hanya oleh saudara-saudara itu Hanya sendiri. saudara itu, dan dia yang paling bisa mengerti jauh dekat, hate and love-nya itu bermain di situ. Dan ini juga ada hubungannya dan bintang tamu kita berikutnya nih. Bangkit dari titik terendah dalam hidupnya. Padahal merupakan idola cewek-cewek pada sebelumnya di masanya. Sesaat lagi ya, tetap di sini di FVP. For your fun. Biarlah ku simpan sampai nanti. Gue juga merasakan berada di family yang pernah divorce kan. Ya. Jadi ya itu juga menjadi pelajaran lah. Ya. Jangan sampai orang tuanya juga tidak tidak ada dua-duanya dalam membesarkan anaknya gitu. Ya. Kita udah perjanjian, nggak boleh punya pacar. Ya, semuanya bikin susah aja hidup ini.